Ada video yang sedang viral nih. Jadi ceritanya itu ada selebritas TikTok yang ingin memberi kejutan kepada pacar perempuannya. Kemudian dia mengadakan siaran langsung ke kamar kos pacarnya itu. Akan tetapi justru yang dia dapatkan itu adalah kejutan karena memergoki pacarnya yang sedang berduaan dengan pria lain. Banyak warganet yang bersimpati terhadap sang selebritas ini, dan tidak sedikit pula ada yang menghujat sang perempuan ini. Akan tetapi ada sedikit yang menyoroti atau peduli soal intrusi sang selebritas terhadap ruang privat. Sang selebritas ini mengadakan siaran langsung ke wilayah privat tanpa persetujuan atau konsen pihak perempuan. Akibatnya, peristiwa privat ini menjadi ajang konsumsi publik. Loh, tapi kan ini live ke pacarnya sendiri. Apa salahnya? Justru di situ masalahnya. Hubungan mereka masih sebatas pacaran. Mereka itu belum menikah. Itu artinya sang selebritas tidak punya landasan yang kuat untuk mengadakan siaran langsung terhadap ruang privat sang pacar. Apa yang dilakukan oleh sang pacar di ruang privat itu adalah hak pribadinya. Pada masyarakat yang masih komunal memang ruang privat ini kadang-kadang menjadi barang yang langka. Kita seperti hidup dalam akuarium yang terlihat dari segala arah. Orang lain merasa punya hak untuk melongok ke dalam kehidupan pribadi kita. Contoh klasiknya ya adalah ada pertanyaan begini, kapan menikah, terhadap orang yang masih lajang. Atau kalau ada yang sudah menikah akan ditanya, kapan punya anak? Atau kalau sudah punya anak lalu ditanya, kapan si sulung diberi adik? Nah demikian seterusnya. Bukankah itu kan masalah privat mereka, tidak perlu ditanyakan. Pertanyaan itu dilontarkan bukan dalam rangka menunjukkan empati, melainkan untuk memamerkan diri. Lihatlah, aku sudah menikah. Lihatlah, aku sudah punya anak. Lihatlah, aku sudah punya anak banyak. Lihatlah, aku lebih baik daripada kamu. Kasihan deh hidupmu. Demikian juga terjadi pada kasus selebritas tadi. Mengapa menjadi viral? Itu karena banyak warganet yang kepo pada urusan privat orang lain. Nah, saya jadi ingat cerita 2000 tahun yang lalu. Ada dua orang yang sedang berdoa di rumah ibadah. Mereka adalah pemimpin agama dan satunya petugas pajak. Pemimpin agama ini berdoa dengan lantang dan percaya diri. Katanya, "Ya Tuhan, aku berterima kasih kepadamu karena aku tidak seperti orang lain. Aku tidak seperti pencuri, orang yang curang, orang yang berzinah, bahkan tidak seperti pemungut pajak ini." Di dekat situ, petugas pajaknya pun juga berdoa. Dia berdoa dengan penuh kesedihan dan penyesalan. Dia tidak berani memandang langit, tetapi dia memukul-mukul dadanya sebagai tanda penyesalannya. Dia berdoa, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Pada zaman now, kita mudah sekali membanding-bandingkan diri kita dengan perbuatan orang lain. Saat kita merasa memiliki standar moral yang lebih tinggi, bisa jadi kita akan menjadi seperti doa pemimpin agama ini. Aku bersyukur karena tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu. Benarkah kita lebih saleh? Bisa jadi kita memang tidak melakukan perbuatan dosa tersebut. Tapi sebenarnya kita berdosa terhadap hal-hal yang lain, bahkan mungkin lebih parah. Nah, demikian catatan singkat dari Purnawan Kristanto. Sampai jumpa.